Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas terkait populasi dan sampel. Jadi di awal kita bahas dulu apa itu yang dimaksud dengan populasi. Populasi merupakan suatu kumpulan dari seluruh objek atau subjek yang akan diteliti dan mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Jadi seluruh objek dan subjek yang akan kita teliti itu namanya populasi. Jadi populasi itu biasanya ada beberapa, ada banyak ya. Kalau hanya satu, maka kita tidak perlu menyebutkannya sebagai populasi seperti itu. Jadi objeknya hanya satu gitu ya. Nah, ketika subjek atau objeknya ada banyak, maka kita sebut itu sebagai populasi karena kumpulannya ada banyak. Nah, metode pengumpulan data yang akan diambil menggunakan populasi, seluruh anggota populasi untuk dijadikan subjek atau objek penelitiannya disebut dengan sensus. Mungkin sering didengar ya bahwa Badan Pusat Statistik sedang melakukan sensus. Itu artinya populasinya keseluruhannya diteliti, jadi semuanya diambil datanya. Jadi kalau warga Indonesia ada 2 juta, berarti BPS tersebut mengambil data dari keseluruhan anggota populasi. Jadi 2 juta itu diambil. Makanya biasanya kalau BPS itu punya tim ya, punya tim tersendiri untuk mengambil data. Nah, dalam suatu penelitian pasti ada beberapa keterbatasan seperti biaya, tenaga, kemudian kemampuan waktu dan lain sebagainya. Maka kita tidak perlu atau kita diperbolehkan hanya mengambil sebagian dari anggota populasi untuk dijadikan penelitian. Namanya adalah sampel. Jadi sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama. Jadi syaratnya adalah dia harus representatif atau dapat mewakili sehingga dapat memberikan gambaran sebaik mungkin tentang populasi secara keseluruhan. Jadi sifat datanya kalau kalian mau menggunakan sampel itu harus homogen, harus representatif atau dapat mewakili. Jadi kalau sifatnya adalah beragam, maka boleh pakai sampel, hanya saja sampelnya harus banyak atau mendekati dari jumlah populasi. Contoh, misal manusia kan sifatnya beragam, pendapatnya beragam, sehingga kalau mau mengambil sampel maka sampelnya harus punya teknik tertentu, dan semakin mendekati jumlah populasi maka semakin bagus hasil dari datanya seperti itu. Tapi kalau sifat datanya homogen, contoh misal meneliti jenis tumbuhan di lokasi tertentu gitu ya, itu kan sifatnya sama. Jadi kita boleh kalau hanya sampelnya sedikit. Biasanya kalau teman-teman yang di MIPA ya, kalau di farmasi, kedokteran seperti itu, mereka cukup ambil beberapa untuk dijadikan sampel, biasanya 12, biasanya 10 sekitar itu. Jadi karena boleh sedikit sampelnya karena sifatnya adalah homogen. Jadi misal contoh ambil daunnya kan sifatnya sama, senyawa-senyawa dalam daun itu tersebut kan sama, asal dari pohon yang sama gitu ya. Nah tapi kalau manusia sifatnya cenderung beragam gitu ya. Jadi tidak homogen. Jadi biasanya ada beberapa syarat-syarat tertentu untuk si masyarakat atau si manusia tersebut dijadikan sampel. Dan semakin banyak jumlah sampelnya mendekati populasi, maka hasil dari penelitiannya semakin bagus. Nah, sampel digunakan karena adanya keterbatasan penelitian seperti yang tadi saya sampaikan ya, ada keterbatasan biaya, waktu, dan tenaga. Kemudian teknik-teknik pengambilan data menggunakan sampel namanya adalah sampling. Kalau tadi di populasi namanya sensus, kalau teknik pengambilan sampel namanya sampling. Nah, materi kali ini kita akan bahas beberapa metode sampling. Jadi kita nggak bisa ya mengambil sejumlah sampel itu terserah gitu ya. Saya mau 100, saya mau 50, saya mau 10 aja nggak bisa. Jadi harus ada metodenya. Jadi setelah ini kita akan bahas terkait jenis-jenis atau macam-macam bentuk sampling. Jadi ada dua teknik sampling secara garis besar, namanya adalah probability sampling, itu ada 4, yaitu simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan cluster sampling. Itu yang pertama.
Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Kemudian teknik yang kedua adalah non-probability sampling. Ada 6, sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Jadi kalau probability ada 4, kalau non-probability ada 6. Nah, bedanya apa? Kita bahas yang probability dulu. Probability itu adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi masing-masing anggota populasi itu punya hak yang sama untuk dijadikan sampel. Ciri-cirinya sifatnya harus homogen gitu ya. Jadi kalau dia homogen, maka dia bisa pakai probability sampling karena dia punya hak yang sama. Kemudian probability sampling ini berarti dia sudah punya karakteristik yang sama, sifatnya homogen, kemudian jumlahnya diketahui biasanya. Jadi jumlahnya diketahui, maka kita bisa melakukan 4 metode tersebut. Ada simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan cluster sampling. Nah, yang pertama kita bahas dulu simple random sampling. Merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata pada populasi. Cara ini dilakukan jika anggota populasi adalah homogen. Contoh, saya mau meneliti konsumen McD misalnya. Jangan McD deh, yang lain, konsumen mie gacoan misalnya. Nah, kita pastikan dulu konsumen mie gacoan ini adalah sifatnya homogen. Yang dimaksud homogen apa? Dia pasti pernah makan mie gacoan. Pernah. Kalau tidak pernah, berarti dia tidak termasuk dalam sampel, gitu ya. Semua yang pernah makan mie gacoan, maka dia sebagai sampel, misal seperti itu. Atau mungkin contoh yang homogen, misal karyawan Politeknik Harapan Bersama. Kalau dia karyawan, maka dia merupakan anggota populasinya yaitu Politeknik Harapan Bersama. Kemudian saya diminta untuk jadi salah satu sampelnya. Ya, saya karyawan bukan? Iya, saya karyawan. Berarti saya boleh menjadi sampel. Kalau misalnya karyawan, jadi nggak dilihat stratanya. Misal saya strata S2, kemudian rekan saya strata S1, rekan saya stratanya SMA. Itu nggak dilihat dari strata pendidikannya gitu ya. Jadi siapa aja bebas, bisa aja yang menjadi sampel adalah yang strata SMA, semua boleh, nggak harus ada SMA-nya, ada S2-nya, enggak. Jadi bebas aja, itu namanya acak. Jadi si peneliti tidak boleh memilih. Jadi saya maunya yang strata 2 aja, saya maunya yang cantik-cantik aja, saya maunya yang ganteng-ganteng aja, gitu nggak boleh ya. Jadi simple random sampling itu peneliti tidak boleh memilih. Jadi acak aja, siapa aja boleh. Misal saya mau jadi sampel, boleh, silahkan. Yang penting jumlahnya sudah ditentukan. Misal ada teknik pengambilannya ya, nanti ada rumusnya, atau mungkin kita perlunya adalah pakai sampling kuota 100, ya berarti nanti 100 orang itu kemudian diambil secara acak, seperti itu. Kemudian yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan apabila anggota populasinya tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Misal contoh tadi, dilihat nih di karyawan Politeknik Harapan Bersama kan ada yang lulusannya SMA, ada yang lulusannya D3, ada yang lulusannya S1, ada yang lulusannya S2. Nanti dihitung yang S3 ada berapa, yang S2 ada berapa, S1 berapa, D3 berapa, SMA berapa. Nah, kalau contoh banyak yang SMA, nah berarti nanti proporsional, dihitung secara proporsional. Misal 100 sampelnya, yang SMA kita mau ambil totalnya adalah berapa. Misalnya di SMA totalnya ada 300, berarti nanti dihitung tuh 300 dikalikan 100, dibagi jumlah sampel yang mau diambil, dibagi total populasi. Misal total populasinya ada 1000, karyawan Politeknik Harapan Bersama ada 1000, kemudian sampelnya mau diambil 100, sedangkan yang SMA ada 300 orang, berarti 300 dibagi populasinya 1000 dikali 100,
Ya, saya lanjutkan. Jadi kalau mau hitung secara proporsional itu tergantung dari jumlah total populasinya dulu. Misal total populasi adalah 1000, kemudian ada 4 strata, yang satu stratanya satu strata SMA itu ada 200 katakanlah, yang S1 ada 300, kemudian yang yang D3 300, yang S1 ada 400, yang S2 ada 100. Dan nanti kita hitung masing-masingnya secara proporsional. Contoh tadi yang SMA berarti 200 dibagi 1000 total populasinya dikali 100 sampel. Jadi nanti akan ketemu stratanya beda-beda gitu ya. Jadi kalau yang jumlah populasinya banyak, strata tersebut jumlah populasinya banyak, maka sampelnya juga banyak, seperti itu. Jadi adil gitu ya, itu secara proporsional. Kemudian yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling. Ini digunakan ketika anggota populasinya tidak homogen dan berstrata kurang proporsional. Contoh tadi ada 4 strata ya, SMA, D3, S1, dan S2. Ternyata yang S2 hanya ada 3 orang. Nah, 3 orang kan sedikit sekali, dia tidak proporsional karena 3 orang dibandingkan 1000 orang kan jauh sekali. Jadi yang tidak proporsional tersebut kita jadikan sampel semuanya, jadi tidak dihitung secara proporsional. Tidak 3 dibagi 1000 dikali 100 gitu ya, karena kalau 3 dibagi 1000 dikali 100 nggak ada 1 gitu ya, hasilnya 0, sekian. Masa orang dibagi-bagi kan tidak mungkin. Jadi kalau misalnya jumlah populasinya sangat kecil di strata tersebut, maka keseluruhannya kita jadikan sampel. Jadi kalau tidak proporsional seperti itu. Kemudian yang keempat ada cluster sampling. Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk menentukan sampel apabila objek atau subjek yang akan diteliti sumber datanya sangat luas. Contoh, saya mau meneliti masyarakat Kota Tegal, kan luas sekali ya Kota Tegal. Nah, kita coba untuk sempitkan lagi, dipersempit. Contoh, di Kota Tegal ada 4 kecamatan. Nah, 4 kecamatan tersebut Tegal Barat, Tegal Timur, Tegal Selatan, sama Margadana gitu ya. Nah, contoh saya ambil Margadana. Di Margadana ada berapa kecamatan? Kan ada banyak sekali. Contoh ada 10 kecamatan, 10 kabupaten, 10 RW. 10 RW kan nggak mungkin saya datengin semuanya. Nah, saya hanya pilih 3 RW, misal RW 2, RW 6, RW 7, misal gitu ya. Nah, nanti di RW tersebut ada berapa RT, nanti saya sepersempit lagi. Jadi yang tadinya luas satu Kota Tegal, kita hanya datang di satu RT, di beberapa RT di satu satu kabupaten, satu kecamatan aja gitu. Jadi misal setiap kecamatan ada 4 kecamatan, setiap kecamatan diambil hanya beberapa RT aja gitu. Itu namanya cluster sampling. Jadi berdasarkan cluster itu terkait probability sampling. Kemudian yang kedua ada non probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama, yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampling. Jadi pada kasus ini dilakukan karena jumlahnya nggak bisa diketahui, jadi kita nggak bisa tahu jumlahnya ada berapa. Ada 6, sampling sistematis, sampling kuota, insidental, purposive, sampling jenuh, dan snowball sampling. Contoh apa sih Bu yang tidak bisa diketahui? Contoh konsumen tadi ya, konsumen gacoan. Kita nggak bisa tahu tuh ada berapa jumlah yang datang ke situ gitu ya, karena sangat banyak sekali. Mungkin bisa dilihat dari jumlah penjualan, tapi kita nggak bisa pastikan yang ke situ makan atau enggak gitu ya. Kemudian yang ke situ makannya 1 atau makannya 5, kan kita nggak bisa tahu. Jadi kalau kita ngomongin konsumen yang datang ke lokasi, kita nggak bisa tahu. Contoh lain yaitu provider gitu ya, pengguna provider, Telkomsel misal, kita nggak bisa tahu kan, karena sekarang bisa tiba-tiba berkurang gitu ya, tiba-tiba ada yang nggak pakai lagi, atau tiba-tiba bertambah di seluruh wilayah gitu ya. Jadi non probability sampling biasanya dipakai untuk kasus jumlah populasi yang tidak bisa diketahui. Yang pertama ada sampling sistematis. Jadi sampling sistematis ini kita pakainya urutan. Misal contoh, saya mau meneliti konsumen gacoan hari Rabu
dari jam 8, jadi bukanya ya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nah, saya urut konsumennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian saya mintain nomor handphone gitu ya. Nah, kemudian ternyata ketemu ada 200 orang yang datang ke situ. Nah, 200 orang kan peneliti tidak sanggup ya untuk datang ke situ. Kemudian ya sudah deh, saya mau hanya akan ambil yang urutan ganjil aja. Jadi biar setengahnya gitu ya, jadi 100. Kenapa setengahnya diambil yang nomor urut ganjil? Karena biar bisa lihat dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kalau cuman setengahnya 1 sampai 100, urut 1 sampai 100, kan kita hanya lihat yang pagi sampai siang aja tuh, yang sore sampai malamnya kan di nomor 101 sampai 200. Jadi kita nggak bisa lihat. Jadi saya pengen lihatnya dari pagi sampai malam, sehingga saya hanya akan ambil yang nomor ganjil saja gitu. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh si peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitiannya. Itu merupakan sampling dari sistematis. Tapi pakainya sistematis ya, mau ganjil genap diberi nomor urut, atau mungkin yang laki-laki saja atau yang perempuan saja gitu ya, itu namanya sampling sistematis. Kemudian yang kedua ada sampling kuota. Ini banyak dipakai. Jadi kuotanya kira-kira berapa yang dibutuhkan yang bisa mewakili, biasanya ada 100, atau mungkin kalian pernah dengar ya ketika iklan-iklan menyebutkan bahwa 7 dari 10 orang yang menggunakan produk tersebut dan lain sebagainya gitu ya. Itu berarti pakai kuotanya ialah 10 orang yang dijadikan sampel. Biasanya untuk sampling kuota ini biasanya dipakai untuk menganalisis produk, dicoba gitu ya. Kalau kalian pernah dapet sampel gitu ya sampel barang, kemudian kalian dikasih, kemudian kalian dimintai pendapat enak apa enggak dan lain sebagainya, itu namanya sampling kuota. Jadi berapa nih yang dibuat sampelnya gitu ya. Misal saya pernah nyobain biskuit gitu ya di Jogja Mall waktu itu. Jadi dikasih ada berapa nih, oh saya mau butuh 100 orang, berarti ada 100 biskuit diberikan ke 100 konsumen untuk menilai apakah biskuitnya enak atau enggak gitu. Itu sampling kuota. Kemudian yang ketiga, sampling insidental. Ini banyak sekali dipakai oleh peneliti, yaitu teknik sampling yang berdasarkan kebetulan ketemu. Jadi siapa aja yang ketemu sama peneliti akan dimintai keterangan untuk dijadikan sampling gitu, jadikan sampel gitu ya. Yang penting objek tersebut harus cocok dengan ketentuan yang dipakai oleh penelitian tersebut. Contoh kayak tadi itu saya termasuk yang insidental. Jadi boleh kalau misalnya digabung-gabung nih tekniknya, boleh. Misal kuotanya 100, tekniknya menggunakan insidental seketemunya orang gitu ya. Atau mungkin yang sekedatangannya di gacauan, itu juga termasuk insidental. Jadi kalau insidental itu batasannya waktu. Contoh tadi ya, di gacauan dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam hari Rabu. Jadi kalau konsumen yang datang selain di hari itu, di jam itu, maka dia tidak dijadikan sampel. Itu insidental. Jadi insidental itu batasannya adalah waktu. Kalau kuota, batasannya kan kuota ya, jumlah. Kalau sistematis, ketentuannya terserah dari peneliti gitu ya. Misal peneliti maunya laki-laki aja atau perempuan aja, atau yang nomor genap aja atau nomor yang ganjil aja, itu sistematis. Tapi kalau insidental, batasannya adalah waktu. Kemudian yang keempat, ada purposive sampling. Purposive sampling ini biasanya ditentukan di awal penentuan sampel ya. Jadi kita pastikan sebagai peneliti punya kriteria-kriteria tertentu. Jadi teknik purposive sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Misal kriterianya apa? Saya meneliti di gacauan. Kriterianya adalah dia merupakan konsumen yang minimal sudah 2 kali coba, misal gitu ya. Kemudian yang kedua, dia mencoba produk mie iblis misal gitu namanya apa sih kalau di gacauan, misal kayak gitu. Kemudian yang ketiga, dia makan di tempat, misal kayak gitu. Jadi ada beberapa kriteria yang menentukan sampel yang akan dipakai. Jadi kalau tidak memenuhi kriteria tersebut, maka dia tidak bisa dijadikan sampel. Misal saya lanjutkan ya. Jadi
sampling purposive itu harus ada kriteria. Jadi contoh tadi saya pernah makan mie gacoan, saya pernah cobain mie iblis itu, tapi saya nggak pernah makan di lokasi. Saya selalu pesan lewat GoFood gitu ya, lewat GrabFood. Jadi saya nggak bisa ikut menilai karena saya nggak pernah makan di lokasi gitu. Jadi ada kriteria-kriteria yang menjadi dasar si responden tersebut boleh dijadikan sampel gitu. Jadi purposive sampling dulu, kemudian lanjut ke insidental boleh. Jadi teknik ini tuh nggak harus salah satu dipilih ya, boleh beberapa gitu ya. Yang penting dia memang diperlukan gitu ya. Misal purposive dan insidental, atau mungkin purposive dan kuota kayak gitu. Jadi itu tergantung kebutuhannya. Oke, kemudian yang kelima ada sampling jenuh. Sampling jenuh ini merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk semua anggota populasi sebagai sampel karena jumlah populasinya sedikit, biasanya di bawah 100. Jadi biasanya ada kondisi peneliti itu tidak tahu nih karena kan nggak bisa diketahui jumlahnya ada berapa gitu ya. Ternyata ketika ke lokasi nggak ada 100. Nah, jadi ya sudah, kita pakai semua anggota yang kita ketemui gitu ya, yang kita lihat, yang tadinya niatnya adalah kita pakai sampel tapi akhirnya jadi populasi. Jadi namanya adalah sampling jenuh. Jadi kita pakai semua anggota populasi untuk dijadikan sampel karena biasanya jumlah populasinya tidak lebih dari 100, jadi seluruhnya kita pakai. Yang terakhir adalah snowball sampling. Snowball sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang berawal dari jumlah yang kecil kemudian membesar, snowball gitu ya. Dan ini biasanya digunakan apabila anggota populasi sulit diketahui keberadaannya sehingga peneliti dapat meminta saran kepada responden mengenai orang lain yang memenuhi kriteria yang untuk dijadikan responden. Jadi kalau sebelumnya ini kebalikannya dari cluster sampling. Kalau cluster kan dari wilayah yang luas kita persempit gitu ya. Nah kalau snowball justru kebalikannya. Contoh biasanya waktu saya pernah melakukan penelitian ke UMKM. Saya menduga saya bisa ambil data UMKM tersebut di Dinas Koperasi dan Perindustrian. Kemudian saya ke sana, ternyata dari dinas tersebut datanya nggak komplit gitu ya, nggak komplit. Kemudian saya diminta untuk datang ke kayak perkumpulan UMKM. Nah, mereka udah punya datanya tuh. Jadi yang tadinya saya hanya ke satu lokasi, karena saya harus datang ke beberapa perkumpulan tersebut di masing-masing kecamatannya ya, berarti saya harus datang ke 4 kecamatan. Nah, sampai ke kecamatan, ternyata di kecamatan tersebut, oh ini datanya harus ke sendiri-sendiri. Jadi ada rumpun-rumpunnya. Masing-masing kecamatan punya 4 rumpun lagi. Jadi yang tadinya hanya 1, kemudian tambah ke 4 lokasi. Di 4 lokasi masing-masingnya ada 4 rumpun. Akhirnya jadinya ada 16 lokasi. Jadi yang tadinya saya rencana penelitian hanya di satu lokasi saja, tapi karena data komplitnya ada di masing-masing rumpunnya, jadi akhirnya ada di 16 lokasi. Itu namanya snowball sampling. Jadi yang tadinya kecil menjadi besar. Ya, seperti itu penjelasan terkait populasi dan sampel. Untuk diskusi nanti boleh diskusi via grup ya. Nanti kalian bisa menghubungi saya lewat grup ya, teman-teman yang lain juga bisa baca. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.